Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azim wal halim. La ilaha illallah rabbil arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikhwatillah jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam upaya melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Dan insyaallah mengingatkan di antara kita ya dengan kultum yang mudah-mudahan menambah ketakwaan, kecintaan, mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para alim ulama. Dan insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat wa menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Sedang salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Kemudian dalam Al-Baqarah 153 juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada sebuah riwayat generasi tabi'in, ada seorang yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini adalah generasi tabi'in. Imran mengalami sebuah ujian yang maha hebat, ya, di mana dia sakit, dia tidak bisa melakukan aktivitas apapun sehingga dia hanya berbaring di tempat tidur, sampai-sampai tempat tidurnya itu dibuat bolongan, ya. Jadi kalau dia ingin BAB ya dan seterusnya itu dia hanya di situ melakukan itu, dilayani oleh pembantunya. Jadi dia untuk bergerak ya menuju kamar mandi saja sudah tidak sanggup badannya. Dia berbaring di tempat tidur, ya. Sehingga suatu ketika ada saudaranya yang berkunjung, ya, yang menengok daripada Imran bin Husain, ya. Dan Imran bin Husain ini sudah mengalami sakit yang begitu hebat sampai 30 tahun. Maka tatkala saudaranya ini berkunjung, ya, dia menangisi daripada penderitaan Imran bin Husain. Ya Allah, saudaraku, ya, betapa engkau mengalami sebuah ujian yang maha hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Imran hanya tersenyum sambil ya menggapai tangan, ya, merangkul saudaranya, ya, kemari saudaraku, aku akan mengatakan sesuatu, ya. Kemudian Imran membisikkan ke telinga daripada saudaranya itu, aku sungguh ridho dengan yang telah Allah tetapkan dalam keadaan seperti ini. Ketahuilah, di malam hari itu
para malaikat datang beruluk salam kepadaku. Dan aku merasa bahagia dengan kondisi saat ini. Bayangkan seorang yang sakitnya selama 30 tahun, sampai-sampai tempat tidurnya itu dibuatkan lubang agar dia bisa melakukan BAB dengan mudah. Ya, dia tidak mengeluh sedikit pun terhadap apa yang Allah takdirkan kepada dirinya, karena dia tahu tidak mungkin Allah menimpakan suatu musibah, suatu cobaan kecuali hambanya itu kuat untuk menanggung. Jadi itu yang dikatakan oleh Imran kepada saudaranya, janganlah engkau bersedih melihat penderitaanku, sesungguhnya setiap malam aku dikunjungi oleh para malaikat dan beruluk salam kepada aku. Nah, ini bentuk daripada sebuah kesabaran daripada seorang waliullah Imran bin Husain. Ya. Maka ya, kita yang saat ini dalam kondisi sehat, kondisinya kita punya waktu yang luang untuk melaksanakan perintah Allah, segerakanlah. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya. Boleh jadi tatkala nanti kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang hebat, ya. Pertanyaannya, apakah kita sanggup seperti Imran bin Husain? Ya. Berbaring di tempat tidur 30 tahun, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, hanya dilayani oleh pembantunya dan keluarganya. Nah ini ya, jadikanlah ya sholat ya dan sabar itu sebagai penolong kita. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang senantiasa paham tentang rahasia daripada apa yang Allah tetapkan kepada hambanya, maka kita menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Itu saja mungkin kultum pada siang kali ini. Ya, mudah-mudahan menambah daripada keyakinan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus ya kita bersabar dan tentunya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.